Ya, kita mulai. Marilah anak-anakku semuanya, pada pagi ini kita mulai pelajaran ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan pagi ini, kita nanti akan melanjutkan mengenai bab 2, mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita melanjutkan pada materi berikut, akan kita adakan evaluasi dulu apa yang sudah kita lakukan, ya, evaluasi yang sudah kita lakukan, yaitu pada bab yang pertama. Pada bab yang pertama. Sambil menunggu teman-teman yang belum hadir, ada beberapa informasi berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran untuk bab 1. Tolong dimatikan dulu untuk mikrofonnya yang baru gabung. Ya. Di bab 1 saya sudah memberikan 2 tugas. Tugas yang pertama yaitu dengan jatuh tempo tanggal 28 Juli 2020. Sedangkan tugas yang kedua dengan jatuh tempo 3 Agustus 2020. Barangkali di antara kalian yang gabung, yang sudah bergabung pada saat ini, nanti termasuk apa yang saya sampaikan, kamu termasuk di dalamnya, nanti untuk bisa segera dilaksanakan. Informasi yang pertama, tugas 1, dari 180 siswa kelas 9A sampai 9F yang sudah mengerjakan tugas itu baru 116 siswa. Baru 116 siswa. 70 siswa belum mengumpulkan tugas. 70 siswa tersebut terbagi 2 kategori. Nah, yang belum mengumpulkan tugas itu ada 2 alasan, 2 kategori. Ya, saya kelompokkan menjadi 2. Yaitu 37 anak di antara kalian dari 9A sampai 9F itu yang belum membuka tugas sama sekali. Tidak tahu tugasnya apa, bentuknya gimana, tidak mau peduli. Padahal dia sudah bergabung di dalam tim kita, yaitu tim PKN. Ada 37 siswa yang belum membuka tugas sama sekali. Apalagi mengerjakan, mau membuka saja tidak. Nah, ini ada 37 siswa. Sedangkan 33 siswa yang lain yang belum mengerjakan itu sudah membuka, sudah tahu tugasnya, bentuknya seperti apa, tugasnya seperti apa, namun tidak mau mengerjakan. Dan tidak mengumpulkan otomatis. Ya. Jadi dari
70 siswa yang belum mengumpulkan tugas itu ada 2 kategori, 37 anak belum melihat tugasnya sama sekali, cuek aja, dan yang 33 membuka tapi tidak mengerjakan. Sama saja bohong ini. Delok-tok, dilihat saja namun tidak ditindaklanjuti. Ini untuk tugas yang pertama. Padahal tugas jatuh tempo pada tanggal 28 Juli. Sekarang tanggal 27 Agustus. Berarti hampir 1 bulan jatuh temponya. Sehingga data nilainya otomatis masih kosong. Kemudian yang tugas kedua, nih yang tugas kedua lebih parah lagi. Ya, mungkin di antara kalian ada yang belum mengerjakan juga ini yang hadir di sini dari 50 siswa. Ya. Yaitu 96 sudah mengerjakan dan 90 belum mengerjakan. Atau 96 sudah mengumpulkan, melaporkan hasilnya lewat Microsoft Teams, yaitu tugas, assessment. Sudah saya nilai, sudah saya masukkan daftar nilai. Dan 90 siswa belum mengumpulkan. Kenapa belum mengumpulkan? Ini saya cek lagi, ternyata dari 96 siswa, 56 siswa belum membuka tugas. Parah sekali. Tugasnya tidak mau membuka nih. Ya. 56 siswa cuek-cuek saja, tidak buka tugas, blas, tidak tahu tugasnya apa. Sedangkan 34 siswa sudah melihat tugasnya, sudah tahu tugasnya, namun belum mengumpulkan. Nah, belum mengumpulkan itu barangkali juga belum mengerjakan. Oleh karena itu, tugas kedua juga sudah saya rekap. Baru ada 96 siswa yang mendapatkan nilai dan 90 siswa yang belum. Ini informasi untuk tugas 1 dan tugas 2. Berikut adalah informasi mengenai PH 1 atau penilaian harian yang pertama. Untuk PH 1 dari 186 siswa yang belum mengikuti ulangan sebanyak 39 siswa. Padahal sudah saya adakan PH susulan selama 2 kali. Yang terakhir adalah hari Selasa kemarin. Ternyata dari 40 siswa yang belum, ya kemarin itu 6 yang respon, namun 6 itu diantaranya sudah mengerjakan ulangan kemarin. Berarti hanya 1 anak yang belum mengerjakan. Nah, mohon ini diperhatikan. Nilai PH 1 ada 39 siswa yang belum mengikuti ulangan. Jadi kurang apa ya? Sudah saya berikan 2 kali kesempatan ulangan susulan. Ternyata responnya juga tidak baik. Perlu kalian ketahui, nanti ini akan saya sampaikan juga laporan ini ke wali kelas, tapi ini saya sampaikan dulu ke kalian, biar kalian dengar langsung dari gurunya, pengampunya. Dari 9A yang belum ikut ulangan ada 8 siswa. 9B 5 siswa. 9C 8 siswa. 9D 5 siswa. 9E 7 siswa dan 9F 6 siswa. Sehingga jumlah totalnya 39. Terima kasih pada yang sudah ikut ulangan. Namun Bu Jati kasih catatan. Jangan sekedar ikut. Ya.
jadwal dibuka jam 11 mengerjakan. Masa jam 11 lebih 3 menit sudah mengumpulkan dengan hasil 10, 30. Ini kan berarti tidak ada niatan yang baik. Yang penting melu, sekedar mengerjakan. Ada waktunya 60 menit, 10 pilihan ganda. Kalau PKN itu kan materinya perlu dicermati betul. Ya, tidak asal ngeklik saja. Apalagi pilihan ganda itu pilihlah yang paling tepat. Yang paling tepat itu waktu 60 menit digunakan hanya 5 menit dengan mengirimkan jawaban. Hasilnya ternyata belum. Nah, kemarin juga sudah saya adakan revisi. Nah, ternyata yang ulangan yang pertama nilainya 60, kan belum tuntas. Kemudian Bu Jati remedi, karena ulangan pertama itu klaklik saja, tidak berpikir dengan baik, maka setelah diremedi justru jadi 30. Jadi 20. Ini menunjukkan bahwa kalian ini tidak memahami apa yang disampaikan. Ya, oleh karena itu perlu anak-anakku semuanya, karena kalian sudah kelas 9, apalagi kalian ini belajar jarak jauh, ya, maka tanggung jawab kalian ini yang sangat diperlukan. Tanggung jawab kalian, disiplin kalian dalam mengikuti pelajaran. Ya, dengan tugas dan ulangan. Mohon dimatikan dulu. Dimatikan dulu. Mic-nya. Ya. Berjati lanjut. Dengan pelajaran jarak jauh, PJJ atau daring seperti ini, justru ini yang menjadi tolak ukur apakah pendidikan ini menurut Bejati ini berhasil apa tidak. Kalau soal materi kamu bisa buka di buku paket, bisa baca di Google, bisa cari di internet dan sebagainya. Namun apalagi ini pelajaran PKN. Di awal sudah saya sampaikan, nilai sikap, nilai budi pekerti, ini diutamakan. Kalian mengikuti pelajaran jarak jauh atau daring seperti ini dengan model yang macam-macam, penampilan yang macam-macam. Justru kalau Bejati menilai, ya, ini berhasil tidaknya pendidikan ini, ya, kalau kita lihat dengan cara jarak jauh seperti ini. Ternyata setelah diadakan home visit, penampilan kalian, rambut kalian yang biasanya rapi, ya, yang biasanya mengikuti tata tertib, panjang sedikit saja sudah ada teguran. Justru pada saat kalian diberikan tanggung jawab, diberikan kebebasan yang bertanggung jawab, tidak dilakukan dengan baik. Kalian poles warna rambut kalian dipoles dengan warna yang bermacam-macam, dengan potongan yang bermacam-macam. Ya. Ini menunjukkan bahwa pendidikan belum berhasil. Di mana pendidikan ini dikatakan berhasil apabila dalam sikap perilaku kalian ini sudah menunjukkan nilai-nilai yang positif sesuai dengan apa yang diharapkan dari pendidikan itu. Kalau kalian itu dengan penampilan seperti ini yang sangat tidak pantas untuk dikatakan sebagai seorang pelajar, maaf saja, pendidikan ini ternyata tidak berhasil, normal. Kemudian, pada saat pembelajaran seperti ini, saya yakin tidak seudon ini, ya.
Di antara kalian yang hadir ini, ada yang betul-betul memperhatikan, ada yang mengikuti tata tertib dengan memakai seragam. Ya, ada juga yang bergabung terus pergi. Karena kemarin pada saat saya suruh mengaktifkan video saja, tidak ada. Yang dengan cekatan, ada yang lari-lari, ada yang tidak mau, alasannya videonya rusak. Ya, alhamdulillah ada yang ditunjuk pakaian seragam. Ini masih ada nilai positif di situ. Tolong disiplin tanggung jawab untuk bisa ditegakkan dimanapun kita berada. Kemudian yang berikut, ini sikap yang harus dilakukan dengan baik. Pada saat pembelajaran, kemarin banyak keluh kesah Bapak Ibu guru yang bercerita, yang menyampaikan keluh kesahnya, bahwa saat pembelajaran anak-anak yang tidak bertanggung jawab, yaitu iseng, 1, mengeluarkan temannya yang sudah bergabung, 2, mematikan mikrofon gurunya. Ini adalah tidak etis. Ya. Sungguh-sungguh ini adalah tindakan yang tidak terpuji, tindakan yang tercela. Padahal materi kita, materi Pancasila, norma Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, itu kan mengajarkan hal-hal yang baik. Tidak pernah Bapak Ibu guru itu mengajarkan kalian untuk berbuat curang, untuk berbuat yang tidak baik, tercela, merugikan orang lain. Tolong hargai orang lain. Bapak Ibu guru sudah susah payah mempersiapkan materi untuk mengajar. Ya, kemudian berjuang untuk mendapatkan sinyal yang baik. Tetapi pada saat menampilkan materi, kenapa harus diganggu dengan mematikan mikrofon? Ya, diganggu harus dengan mengeluarkan temannya. Ini hal-hal yang sangat-sangat membuat saya khususnya di sini sebagai guru PKN ini mengelus dada. Kok ya ada anak-anak saya yang seperti itu? Ya, sudah diajari hal yang baik, masih saja berbuat yang tercela. Makanya dari awal tadi, Bu Jati sudah sampaikan, keberhasilan pendidikan pada saat ini adalah dari sikap tanggung jawab kalian mengikuti pelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana nilai-nilai yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru ini diterapkan dengan baik, dilaksanakan dengan baik. Sehingga walaupun kita tidak bertatap muka, walaupun Bapak Ibu guru tidak bisa mengawasi langsung, kamu tadi yang mengawasi. Maskat, malaikat, ya, pencatat hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk. Itu kamu kemana-mana diawasi tuh. Ya, walaupun Bapak Ibu guru tidak secara langsung. Nah, sekali lagi apa yang sudah saya sampaikan mohon untuk bisa dijadikan pertimbangan, direnungkan, jadikan perenungan. Apakah ya yang bisa disampaikan itu betul adanya? Tolong koreksi diri sendiri dengan baik, ngawas diri untuk bisa berbuat lebih baik dan berbuat baik terhadap orang lain. Oke. Anak-anak yang baru bergabung, tolong untuk tugas 1 dan tugas 2 maupun ulangan, maupun apa yang disampaikan Bu Jati tadi, bisa direnungkan. Tugas 1, 70 anak yang belum, tolong segera. Jangan sampai nilai kalian kosong gara-gara tidak mengerjakan tugas. Tugas 2, 90 anak yang belum, juga demikian. Segera kamu selesaikan. PH1 39 anak yang belum, segera. Bu Jati tidak bosan-bosannya untuk membuat link baru untuk ulangan, susulan, remedi, dan sebagainya. Ya.
Dan sekarang saatnya kita akan membuka, melanjutkan materi bab yang kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya. Bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran ini. Yang pertama, memahami dan menghayati isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, mengaplikasikan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita masuk pada makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, marilah kita buka buku paket kalian, dicermati di buku paket kalian. Ada 30 halaman 32. Di situ dipaparkan mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Esti, coba. Ada berapa alineakah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu? Halo? 4. Ada 4. 6 ya? Rio. Oh, Rio. Oke, makasih. Ada 4 alinea. 4 alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu nanti masing-masing alinea itu punya makna yang berbeda-beda. Coba, karena Rio tadi yang sudah menyambung. Loh, coba dibaca alinea yang pertama, Mas. Dibaca. Alinea yang pertama, buku paket kalian halaman 32. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Cukup. Ya, oke, cukup. Bunyi alinea pertama, bahwa sesungguhnya, coba, halaman 32 buku kamu. Alinea pertama. Diulangi. Bahwa sesungguhnya. Rio. Ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Cukup, terima kasih. Ya, dilanjut ya, kalian perhatikan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kenapa perlu dipelajari? Kenapa perlu dimengerti? Karena pembukaan UUD tahun 1945 itu merupakan sumber motivasi, sumber semangat, dorongan bagi bangsa dan negara Indonesia, dan juga merupakan inspirasi tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan oleh bangsa Indonesia. Berarti di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 1 sampai alinea keempat merupakan sumber motivasi dan sumber inspirasi.
juga merupakan semangat cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan oleh bangsa Indonesia. Makna alinea yang pertama, tadi Rio sudah mencoba menjawab apa makna alinea yang pertama. Alinea yang pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, mengandung makna. Ya, di situ. Pernyataan kemerdekaan bahwa kemerdekaan itu merupakan hak bagi setiap bangsa, bagi semua bangsa Indonesia. Saya ulangi, bagi semua bangsa yang ada di dunia. Mengapa? Karena yang namanya merdeka itu merupakan hak asasi yang bersifat universal, bersifat umum, tanpa terkecuali. Negara-negara, bangsa-bangsa yang ada di dunia ini berhak untuk mendapatkan kemerdekaan. Ya, sekali lagi, pernyataan kemerdekaan dalam alinea yang pertama itu merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal, hak segala bangsa. Mengapa? Karena penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Mengapa harus dihapuskan? Karena penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini namanya dalil objektif. Setiap bangsa di dunia punya pandangan yang sama, bahwa penjajahan di atas dunia itu memang harus dihapuskan, harus dihilangkan, harus ditiadakan. Kenapa? Karena yang namanya penjajahan dalam bentuk apapun jelas tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Tidak ada ya suatu bangsa dan negara yang berada di bawah penjajahan ini hidup dalam kemakmuran, dalam berkeadilan, dan dalam berkemanusiaan. Mesti tindakan-tindakannya penjajah itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan. Coba Bunga Zahra. Di dalam alinea yang pertama juga mengandung dalil subjektif. Coba, bagaimana dalil subjektif itu? Bunga Zahra. Halo? Yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan. Kedua, makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara cukup ya. Melawan penjajahan dalam segala bentuknya. Oke, terima kasih. Dalam alinea pertama, Bunga Zahra tadi sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu berusaha untuk melepaskan diri dari penjajahan. Mengapa? Karena nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan jelas dirampas pada masa penjajahan. Penjajahan itu bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Mengapa tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan? Karena penjajahan selalu memandang manusia itu tidak memiliki derajat yang sama. Mesti kedudukannya lebih tinggi penjajahnya daripada yang dijajah. Oleh karena itu, alinea pertama mengandung dua dalil. Dalil yang pertama dalil objektif, penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.
keadilan, dan dalil yang subjektif, yaitu yang menjadikan aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Penjajahan selalu bertindak sewenang-wenang terhadap bangsa dan manusia yang dijajahnya. Tidak ada penjajah yang apian, baik hati, itu tidak ada. Mesti segala tindakannya tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oke, itu makna alinea yang pertama. Bahwasanya yang tadi sudah dikatakan oleh Zahra, bangsa Indonesia itu memiliki aspirasi bagaimana caranya untuk bisa melepaskan diri dari penjajahan. Karena orang yang dijajah, bangsa yang dijajah akan selalu menderita. Bangsa yang dijajah selalu akan diperlakukan tidak manusiawi, apalagi mendapatkan suatu keadilan. Ya, oleh karena itu dalam alinea pertama dikatakan bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oke, dilihat gambar yang ada di tayangan. Gambar kerja paksa pada masa penjajahan, pada masa Jepang, pada masa Belanda, di mana kita dijajah, di situ kerja paksa, tindakan tidak manusiawi, tindakan tidak berkemanusiaan tadi, tindakan yang tidak adil, selalu ada dan selalu dirasakan oleh bangsa kita. Pengalaman yang pahit, kalau orang yang dijajah selalu dalam keadaan yang menderita. Dilihat saja itu, ya, disuruh kerja tanpa upah, tanpa bayar, masih diperlakukan tidak manusiawi. Capek, istirahat, dicambuk, ya, tidak bisa seenaknya. Mereka harus meninggalkan anak istri di rumah, bekerja dengan di bawah tekanan, ya. Mereka tidak boleh istirahat, sesudah dikasih makan dan sebagainya. Akhirnya banyak orang Indonesia yang gugur, yang meninggal pada saat mereka melakukan kerja paksa, kerja rodi, ya, yang dilaksanakan oleh para penjajah pada saat itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Halo? Tidak. Halo? Oh, tidak. Sudah jelas ya? Baru mana alinea yang pertama ya? Oke. Karena ya, jadi bisa dibaca, diulang lagi di buku paket kalian halaman 32 sampai 34 ya. Ini. Jadi untuk materi yang berikut nanti, nah ternyata sampai jamnya habis, waktunya habis, yang hadir juga sesuai dengan yang ikut ulangan. Jumlahnya hanya sekitar 98. Nah, untuk itu, anak-anakku semua, saya ucapkan terima kasih. Ade Herdiansah, Adianova, ya, Aditya, Agnes, Agustina, Aji, Azi, dan yang lain. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah ikut bergabung di sini. Saya ucapkan terima kasih, semoga kita bisa mengambil manfaat dari pelajaran pada pagi hari ini. Untuk materi yang akan datang, kalian pelajari, yaitu makna alinea yang kedua, sampai dengan makna alinea yang keempat,
dan nanti ditambahkan dengan materi pokok pikiran. Ya, pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nanti untuk tugas menyusul saya kirimkan. Kemudian sekali lagi apa yang bisa disampaikan mohon untuk direnungkan. Ya, bahwa kita walaupun belajar jarak jauh tetap ada aturannya, walaupun sekolah jarak jauh masih ada tata tertibnya, sehingga jangan sampai Bapak Ibu guru itu patah semangat melihat penampilan kalian, gaya kalian, model kalian, ya, dan juga keaktifan kalian dalam mengikuti pelajaran. Oke, untuk pertemuan kali ini apa yang bisa disampaikan semoga bisa bermanfaat, tetap jaga kesehatan, salam juga untuk kedua orang tua kalian, tolong dihargai jerih payah orang tua kalian yang sudah memfasilitasi kalian sehingga bisa mengikuti pelajaran seperti ini, jangan sia-siakan ya untuk membeli HP, untuk membeli kuota, butuh biaya yang Bapak Ibu kalian juga tidak santai-santai saja, harus memeras keringat, banting tulang, bekerja keras ya, supaya anaknya bisa terpenuhi. Jangan kecewakan kedua orang tua kalian. Oke, pada saat ini kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Ya, segera kalian nanti meninggalkan untuk kegiatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.